Jamaah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, apabila sampai kepadamu sesuatu yang khilaf dari saudaramu itu, maka berilah ia sebuah uzur sampai 70 uzur. Perhatikan jamaah, sampai 70 uzur. Lalu kata Nabi SAW, apabila kamu tidak melihat uzur dari kekhilafan saudaramu itu, maka katakanlah pada dirimu, barangkali dia mempunyai uzur yang tidak aku ketahui. Bagaimana maksud hadis ini? Ketika ada suatu khilaf dari sahabat atau dari rekan atau dari saudara kita, kemudian khilaf dia itu tidak mengenakkan hati kita, maka kata Nabi SAW, berilah uzur kepadanya. Yaitu maksudnya adalah prasangka positif dari kita kepada sikap khilafnya. Barangkali dia bercanda, barangkali dia tidak bermaksud menyakiti, barangkali dia memang sedang emosi dengan keadaan yang lain sehingga terbawa sikapnya kepada kita, barangkali dia memang ada kesibukan sehingga dia tidak bisa menghadiri undangan kita, sampai 70 uzur. Kemudian kata Nabi SAW, bila kamu tidak mendapatkan uzur dari khilafnya, maka katakanlah kepada dirimu, barangkali ia mempunyai uzur yang tidak aku ketahui. Masya Allah, hadis ini jamaah memberikan keistimewaan kepada saudara atau rekan kita. Apabila dia berlaku khilaf kepada kita, maka sebaiknya kita memberikan uzur atau berpikiran positif kepadanya. Maka ketika teman atau rekan atau saudara saja diberikan keistimewaan seperti demikian, maka tentu terlebih lagi kepada suami atau kepada istri kita jamaah. Sehingga sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa seburuk-buruk suami atau istri diantaranya adalah dia yang betapa berlaku lemah lembut kepada rekannya, betapa menghargai kerabat atau saudaranya, betapa memahami dan menjaga perasaan sahabatnya, namun dia malah suka berlaku kasar kepada suami atau kepada istrinya, mudah marah kepada suami atau kepada istrinya, selalu berpikiran buruk kepada suami atau kepada istrinya. Ini adalah di antara seburuk-buruk suami atau seburuk-buruk istri. Bahkan ada yang dia tidak suka mendengarkan nasihat suami atau nasihat istrinya, namun malah sangat mudah mendengarkan nasihat orang lain. Padahal nasihat kebaikan dari orang lain itu sama saja dengan nasihat kebaikan dari pasangannya, hanya beda cara penyampaian. Padahal jamaah, orang lain belum tentu selalu ada buat kita. Sedangkan suami atau istri yang dia sedari awal bersedia menerima apa adanya kita. Terutama bagi suami, perlu diingat bahwa istrilah yang sedari awal berkenan membersamai suami dari keadaan nol. Dari suami tidak punya apa-apa sampai suami bisa mendapatkan melimpahnya materi dunia. Pun demikian di saat istri membutuhkan sesuatu yang teramat mendesak, maka suamilah yang dengan segala kelebihan serta kekurangannya, suami sigap memberikan segala kebutuhan buat istri. Terkadang bahkan suami tidak lihat jam, tidak lihat waktu. Bagi suami yang penting adalah berupaya agar kebutuhan istri dan anak tercukupi. Maka segala kebaikan dan perjuangan pasangan ini memang terkadang sulit diingat suami istri, kecuali ketika mereka telah berpisah jamaah. Karena memang sesuatu akan terasa lebih berharga setelah seseorang telah kehilangannya. Sehingga ada seseorang yang jatuh pada maksiat dan zina dengan mantan suami atau dengan mantan istrinya, karena setelah talak 3 barulah mereka menyesal dan mereka teringat segala kebaikan mantan pasangan.